Shalom. Selamat pagi bagi kita semua. Selamat pagi jemaat yang ada di rumah Tuhan di Gereja Betel Indonesia di Warung Kapas. Selamat pagi jemaat Tuhan yang ada di rumah yang menyaksikan live streaming GBI Warung Kapas pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada pagi hari ini kita akan siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati, siapkan pikiran kita untuk masuk di hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita akan buka ibadah ini dengan berdoa. Satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini Bapa, Engkau Tuhan sudah pertemukan kami di tempat ini untuk bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, Engkau hadir bersama kami, memberkati ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami mempersembahkan yang terbaik buat-Mu Tuhan. Sebab dengan apakah kami membalas semua kebaikan-Mu selain kami datang bersyukur, selain kami datang berterima kasih buat karya Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Berkati kami pagi hari ini Tuhan. Urapi kami dengan urapan yang baru, urapan yang dari surga, memenuhi setiap umat-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Berkatilah ibadah kami Tuhan. Kami tabiskan ibadah ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan kami, sumber berkat kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya Yesus. Mari jemaat Tuhan, bawa kehidupanmu. Mari angkat hatimu untuk memuji, menyembah Tuhan. Sebab Dia yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Glory, haleluya Yesus. Kau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kita sama-sama angkat pujian. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu. Selama kami hidup, kami akan terus bermazmur bagi-Mu Tuhan. Kami akan terus memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Now
merasakan Engkau berada di pelataran Tuhan. Mari bawa syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Dengan pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Haleluya. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kurenungkan setiap waktu Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Mari jemaat Tuhan saja katakan, inilah yang kurenungkan. Ini pujian kami Tuhan. Kami merenungkan setiap kebaikan-Mu Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Ini pujian sembah kami kepadamu Bapa. Ya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Roh Kudus mengalir di tempat ini. Haleluya. Dan hati kami Tuhan, kami selalu bersyukur. Haleluya.
Yesus. Engkau Allah yang kami sembah, Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Selama-lamanya Engkau Tuhan, selama-lamanya Engkau Allah kami. Glory, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami selalu bersyukur dan tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan masih tetap dalam penyembahan. Angkat hatimu, angkat sembahmu kepada Dia. Bersyukur selalu buat semua kebaikan Tuhan. Mari engkau bawa setiap pergumulan dan persoalanmu kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli. Dia selalu memegang tangan kita, dan Dia tidak akan meninggalkan saya dan saudara. Haleluya Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin, haleluya. Mari jemaat Tuhan katakan dengan iman bahwa Tuhan Yesus, Engkau adalah kekuatan kami. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Engkau hidup dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Amin. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memegangku
aku. Katakan dengan iman saudara, sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Hari lepas hari Tuhan nyata kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Terima kasih Bapa. Kami mau Tuhan menyenangkan hati-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Puji Tuhan, ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, ada sukacita pagi hari ini, amin. Bersama Tuhan Yesus, saat ini kita semua diberkati Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkuasa atas kehidupan saya dan saudara. Dia berkuasa di bumi dan di surga, amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari sama-sama kita angkat pujian sama-sama saudara. Kita akan memuji Tuhan, haleluya. Sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan. Oh, haleluya Yesus, haleluya. Berkuasa, haleluya. Berkuasa di bumi di surga.
Tuhan Yesus baik bagi saya dan saudara. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Terpuji Engkau Tuhan, Allah yang selalu mengasihi kami semua. Saat ini kami akan dengarkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah firman yang berkuasa, yang mengubah setiap hidup kami, yang mengubah setiap hati dan pikiran kami. Karena firman-Mu adalah terang dan pelita di jalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Kami selalu pegang janji kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu tidak pernah gagal, karena Engkau Allah tidak pernah berdusta. Engkau selalu menepati setiap janji-janji kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur, kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Engkau baik Tuhan, teramat baik dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, siapkan hatimu untuk menerima firman Tuhan. Mari bawa pujian yang berkata, sekalipun ku berjalan di lembah gelap, Engkau Tuhan selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sekali
Ya Bapak Ibu saudara Tuhan, arahkan hati, pikiran, perasaan, sentero hidupmu saat ini engkau ada di hadirat Tuhan. Saat ini engkau ada di rumah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, memuji, memuliakan, menyembah Tuhan. Hargai Tuhan itu. Karena Dia mau menyapa saudara dan saya. Dia mau berbicara, dengar baik, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Mendengar harus memikirkan, merenungkan firman perkataan Tuhan. Bahkan taruh itu dalam hati, bahkan rindu untuk melakukan firman itu. Bapak Ibu Saudara berdoa di hadapan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini masih ada waktu saudara dan saya untuk boleh beribadah. Ada sekian banyak orang di sekitar bahkan di dunia ini tidak ada waktu untuk beribadah. Dengan segala kesibukan masalah persoalan. Tetapi saudara dan saya dipilih Tuhan, mereka yang ada di rumah yang mengikuti acara ibadah ini, percaya lawatan Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan, berkat Tuhan, mengalir memenuhi hidup saudara dan saya. Tuhan, ketika kami merenungkan firman Tuhan, Engkau ambil alih dengan kekuatan Roh Allah bekerja dalam kehidupan kami. Roh Kudus menuntun, memimpin, menolong kami. Supaya Engkau membuat kami mengerti akan kebenaran firman dan maksud firman Tuhan dalam kehidupan kami. Ampunkan kami Tuhan untuk memahami dan merenungkan agar supaya kami menjadi berkat, menjadi saksi, nama Tuhan ditinggikan, dipuji dan dipermuliakan. Hamba-Mu Roh Kudus, urapan kuasa Roh Kudus penuhi, supaya di mimbar ini hanya kekuatan Roh Allah yang menyampaikan isi hati Allah, perkataan Allah ialah firman. Dan kami semua siap diberkati dengan kebenaran firman. Dalam nama Yesus, glory, haleluya, sama-sama katakan amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu saudara Tuhan. Puji Tuhan, seberapa orang yang ada saat ini, maka percaya bahwa orang semua dipilih dan dipanggil Tuhan untuk bersekutu lagi dengan Dia. Saudara ada banyak, bahkan saya telepon semua jemaat, mari coba ibadah. Tapi masih banyak yang belum ada waktu. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara Tuhan, beribadah seperti ini bukan cuma kebiasaan. Jangan jadikan ibadah seperti ini orang yang percaya untuk datang di rumah Tuhan beribadah menjadi ibadah rutinitas. Kalau toh kita suka hadir-hadir, kalau nyanda-nyanda. Nah ini soal pertanyaan. Karena orang beriman bukan seperti itu. Orang beriman itu harus setia. Karena di tahun ini saya selalu mau menyampaikan kalimat-kalimat yang meneguhkan iman, menguatkan iman. Oleh dan sebab itu saudara Tuhan, iman yang goyah mudah tenggelam. Iman yang tidak kuat saudara Tuhan mudah hanyut dengan arus-arus dunia ini. Oleh dan sebab itu saya rindu agar supaya jemaat dan siapapun yang mendengarkan kebenaran firman, sesungguhnya iman kita semakin kuat, iman kita semakin dahsyat. Jika iman kita kuat, jika iman kita dahsyat, maka pasti bahwa tema tahun 2020 ini iman harus berani. Bapak Ibu saudara Tuhan, iman harus berani. Karena orang yang bimbang, mendua hati, maka saudara Tuhan tidak akan terarah, tidak akan menentu hidupnya. Oleh dan sebab itu iman harus berani. Mari Bapak Ibu saudara Tuhan, kita membaca firman Tuhan. Masih banyak yang meremehkan firman, bahkan tidak mau memperhatikan firman. Tetapi sebetulnya firman itu Yesus Kristus. Firman itu adalah Allah. Dan Yesus Kristus adalah firman Allah itu sendiri. Oleh sebab itu saudara Tuhan, saudara tahu bahwa di dalam Amsal berkata, barang siapa meremehkan firman akan menanggung akibat. Oleh dan sebab itu saya selalu memulai dengan berdoa untuk membaca firman. Mari Bapak Ibu arahkan hati, pikiran, perasaan seentero hidupmu. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Dan barang siapa mendengar renungkan baik. Dan biarlah engkau taruh itu dalam hatimu. Karena ketika firman ini ada dalam hati kita saudara Tuhan,
maka iman kita pasti timbul, bertumbuh dan bertambah. Iman kita pasti timbul, bertumbuh dan bertambah. Karena firman menjanjikan barang siapa mendengarkan firman dan iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Markus 14 ayat 22 mulai. Mari Bapak Ibu saudara Tuhan, Matius pasal 14 ayatnya yang ke-22 mulai. Mari Bapak Ibu saudara perhatikan baik. Firman ini adalah suara Tuhan, perkataan Tuhan. Dan wujud firman itu adalah Yesus. Yesus itu adalah firman yang semua orang yang percaya bahkan menerimanya menjadi anak Allah seperti Yesus. Oleh sebab itu perhatikan baik saudara, firman Tuhan ini, perkataan Tuhan ini dahsyat dan luar biasa. Saudara, ayat 22, Yesus berjalan di atas air. Ayat 22 berkata, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Perhatikan baik saudara, firman Tuhan memerintahkan orang percaya. Terlanjut, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk apa? Untuk berdoa seorang diri. Doa sangat penting. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Perhatikan baik, ini kehidupan orang yang percaya. Ayat 25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Saudara Tuhan, perhatikan. Ayat 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru. Apa yang mereka serukan? Itu hantu. Lalu berteriak-teriaklah karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya, perhatikan ayat 30. Ini rasanya, rasa orang percaya, rasa saudara dan saya. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, pencobaan badai pergumulan, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, apa yang dia katakan Bapak Ibu? Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu. Yang mengalami pergumulan bersama dengan Yesus apa orang? Adalah murid-murid. Yang setiap hari dengan Yesus. Bahkan Yesus mengajar mereka, Yesus berdoa untuk mereka, bahkan Yesus memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Apa yang disuruh oleh Tuhan mereka lakukan. Diperintahkan oleh Tuhan, mendahului aku ke seberang, ngoni naijo di perahu. Bayangkan saudara, mereka ikut. Karena ada maksud Tuhan. Ada maksud Tuhan. Ada maksud Tuhan Bapak Ibu. Murid-murid Yesus tidak tahu apa maksud Tuhan. Di saat Yesus menyuruh mereka bertolak,
ketika mereka disuruh naik ke perahu dan mereka disuruh bertolak ke seberang, maka Yesus ini saudara Tuhan sementara berdoa sendirian. Dan saudara Tuhan, ketika murid-murid dalam perjalanan yang ada di perahu, saudara Tuhan, orang-orang yang ada di perahu tidak tahu apa maksud Tuhan. Kendati saudara Tuhan menguji iman orang yang percaya. Menguji. Ujian-ujian itu saudara bukan gampang. Gelombang-gelombang yang ada, badai yang ada dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang yang percaya bukan sedikit. Tiba-tiba badai ini, tiba-tiba tofan ini datang untuk meniup, untuk menghantam kehidupan pribadi, keluarga dengan sakit penyakit dan macam-macam saudara Tuhan. Ada banyak orang tak mampu. Pertama sakit, aduh mulai kecewa, apalagi sampai sekarang. Mau batuk, oh corona dia. No? Oleh sebab itu saudara Tuhan, saya punya pergumulan diuji oleh Tuhan. Saya dengan ibu saudara Tuhan, sebetulnya di 3 minggu akhir saya bicara tentang khotbah tentang iman. Kami diuji saudara Tuhan. Kami diuji. Hingga ibu berkata, aduh tadi malam juga dia agak berat sekali saudara Tuhan. Dia bilang, aduh ini boleh bawa di rumah sakit. Kalau bawa di rumah sakit orang lansia begini, tetap orang so dikategorikan corona. Saudara Tuhan, demikian juga di mimbar ini saya diuji saudara Tuhan. Sebetulnya saya jadwalkan yang lain, tetapi saudaraku dalam Tuhan, apakah saya menolak untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan ini? Sekalipun sementara badai, sakit penyakit, pergumulan persoalan datang, tetap saudara harus setia dengan Tuhan. Orang beriman setia dengan Tuhan. Orang beriman setia dengan Tuhan. Ditegur, dihajar dengan badai gelombang. Waduh, kamain Yesus. Dia bilang, oh ini lebih dulu Jo. Nen tahu ini badai. Nen tahu ini gelombang. Sehingga pada saat itu mereka penuh dengan apa? Ketakutan. Penuh dengan ketakutan Bapak Ibu. Kendati sadar bahwa ini rencana Tuhan, ini maksud Tuhan. Tapi orang mau percaya pada waktu dia tahu apa maksud Tuhan. Mereka dihajar dengan gelombang. Sebenarnya untuk meneguhkan iman yang percaya, dihajar seperti itu pertanda, barang siapa ku kasihi, dia ku tegur dan ku hajar. Tapi murid-murid anak-anak Tuhan tidak tahu bagaimana kasih Bapa, kasih Allah kepada orang yang percaya, kepada anak-anak, untuk menguatkan lutut supaya tidak goyah, untuk menguatkan iman. Tetapi banyak orang ketika mengalami teguran, ketika mengalami badai, ketika mengalami persoalan, ketika mengalami sakit penyakit, saudaraku dalam Tuhan, pertanyaan, mau setia, mau maju, atau mau mundur? Ya nak mundur mar, tinggal tampah. Nak bisa maju, nak bisa mundur, nak bisa ke kiri, nak bisa ke kanan. Stuck, diam, tinggal di tempat. Aduh, lebih apa lagi pemerintah so anjurkan tinggal tampah. No, kalau 1 tahun ini kau tinggal tampah, bakunci di rumah, apa yang mau jadi Bapak Ibu? Jikalau saudara penuh dengan ketakutan, masalah persoalan sakit penyakit corona di kiri dan kanan, 1 tahun kau tinggal di rumah, apa yang mau terjadi Bapak Ibu? Sebab itu saya berulang-ulang sebelum corona muncul di Februari, Maret, April, bulan Januari saya sudah mulai khotbah tentang iman harus berani. Saudara bisa tertanam kata ini. Iman harus berani. Bisa Bapak Ibu? Bilang jo amin kok sudah respon itu. Bilang jo amin. So respon. Wey, lihat. Murid Yesus sering dan selalu hidup bersama dengan Yesus. Tetapi karena biasa-biasa saja nggak ada respon, ketika mengalami badai, mereka penuh dengan ketakutan.
Mereka tidak percaya. Lihat Bapak Ibu, ayatnya yang ke-30. Ayat ke-30, saya ambil cuman bait yang ketiga dan keempat. Dia berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Orang beriman tidak bimbang. Orang beriman tidak ragu. Orang beriman harus berani. Kalau penakut saudaraku dalam Tuhan, mari lihat saudaraku, ayatnya yang ayatnya yang ke-26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru apa? Saudaraku dalam Tuhan, Tuhan disangka hantu. Lihat saudara Tuhan, ada banyak maksud Tuhan, kita menyangka ini satu masalah yang sangat luar biasa. Kendati ini adalah Tuhan yang punya rencana untuk menegur dan meneguhkan iman saudara saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara Tuhan, jangan diam jangan diam. Mari perhatikan baik firman Tuhan. Yo Bapak ada dengar Ini ada dengar dua jalan Bapak Ibu. Karena ini dua, di telinga ada dua. Ada dengar, ada sampai di pikiran di hati, atau ada dengar telinga kiri tembus telinga kanan. Ada banyak kenyataan Bapak Ibu. Telinga ini dipakai hanya sama dengan istilah leletoken. Nah, anak-anak permainan itu bulu, no? Kalau dia isi peluru di sini, dia toki, dia bagi lagi. Setelah dia taruh lagi satu, dia keluar satu. Nah ini sudah ketahuan banyak. Tuhan menjadikan telinga diciptakan oleh Tuhan supaya di dalamnya ada memori untuk mendengar dan masuk di pikiran. Ini telinganya nak lubang tembus begini. Ini telinga ada hubungan di otak Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari gunakan telinga untuk berpikir. Tuhan saya lihat judul di sana, bekerja dengan hati. Ya, bekerja dengan hati. Hati di sini, kalau saudara berdiri, mana yang paling atas di dalam bentukan Tuhan untuk manusia? Kalau binatang 4 kaki, kepala dan bokong sederajat atau pantah. Tetapi ketika manusia saudara kurang dijadikan oleh Tuhan, lihat sempurna Bapak Ibu. Yang paling atas manusia itu apa yang ada di dalam kehidupan manusia yang paling ada di atas? Apa itu Bapak Ibu? Otak yang ada di atas. Yang melindungi otak itu mahkota. Apa itu? Rambut, kata firman Tuhan. Dan otak ini dipakai oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan agar supaya setelah kita melihat, berpikir. Setelah kita mendengar, berpikir. Setelah kita bicara, berpikir. Baru semua yang dikerjakan bagian kepala ini, baru dia masuk di mana? Turun ke dalam hati. Saudara Tuhan, saya berpikir nanti lain kali saya jelaskan bentuk manusia itu dijadikan, dirancangkan oleh Tuhan. Tapi kan saya mau jelaskan supaya ini sudah ada di pertengahan tahun 2020. Saya ragu Bapak Ibu. Jangan-jangan saya khotbah tentang iman. Iman harus berani, jangan sampai seperti murid-murid ini. Murid Yesus Bapak Ibu. Melihat Yesus, mereka menyangka dia hantu. Kenapa? Loh, masa dia berjalan di atas air? Jadi orang tidak percaya dia Yesus. Lihat saudara, bukan tidak mungkin ada banyak orang yang mengaku Kristen. Ditegur Tuhan, diingatkan oleh Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, kalau itu cuma dari sini ketemu sini, ini percuma Bapak Ibu. Oleh dan sebab itu, dengar baik apa kata Yesus. Perintah Yesus, setiap mendengarkan perintah itu berarti yang memerintahkan itu ada rencana, ada maksud. Nah mungkin orang disuruh
oleh yang menyuruh orang pergi di Manado. Saudara, setelah di sana kau mau apa? Pasti ada maksud dia suruh di sana. Dan murid-murid disuruh menyeberang mendahului Yesus. Ada maksud. Tapi maksud ini apa? Untuk membawa mereka di dalam gelombang, di dalam badai. Kenapa seperti itu? Agar supaya iman mereka semakin kuat. Diuji. Iman harus diuji. Iman harus diuji Bapak Ibu. Oleh dan sebab itu ujian iman. Maka murid-murid ini sudah ketika mereka melihatnya, maka mereka menyangka dia hantu. Tetapi sama ayat yang 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ada Yesus, masalah dan persoalan gelombang badai bisa reda, bisa tenang. Hanya dalam Yesus. Badai sekalipun corona Bapak Ibu, jika ada Yesus percaya tidak. Jika orang bimbang dan ragu jadi seperti ini tenggelam. Tetapi jika kita percaya dan punya iman saudaraku dalam Tuhan, saya berkata masker itu bagus, cuci tangan itu bagus, tapi tidak menjamin. Tapi yang menjamin adalah masker doa. Yang menjamin saudaraku dalam Tuhan perisai iman. Cuci tangan itu bagus supaya tidak ada kuman-kuman masuk di mulut. Tapi yang sangat penting saudaraku dalam Tuhan, Yehezkiel 36, 25, 26. Cuci hati. Digantikan dengan hati yang baru. Saudara, banyak orang, saya tahu kau itu Bapak. Nah, ini orang yang mengaku tahu yang paling bahaya. Ini orang yang mengaku tahu yang paling bahaya. Mengaku tahu kena tidak tahu. Kenapa? Ketika disuruh masuk ke dalam ujian, di badai, di gelombang, maka apa? Ragu, bimbang dan takut. Ada banyak orang so baptis 2 kali le, so hafal le firman Tuhan, so hamba Tuhan le. Maka bukan sedikit hamba Tuhan yang mengundurkan diri. Banyak hamba Tuhan yang bimbang dan ragu. Petrus seperti itu sokam Tuhan. Tetapi bagi kita semua yang ada di sini bukan hanya jadi pendengar, tapi saya berdoa supaya iman orang semakin kuat. Orang iman semakin kuat. Jangan bimbang, jangan cuek dengan Tuhan. Kenapa? Tuhan nak melihat rupa, Tuhan melihat hati kita. Semua ayat ini sudah dihafal, tetapi mana buktinya? Oleh dan sebab itu saudaraku dalam Tuhan, buktinya sekalipun saya merasa manusia paling berdosa, seperti Rahab, seperti Daud, tetapi Tuhan tidak melihat rupa, Tuhan melihat hati. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara Tuhan meneguhkan, menguatkan iman kita. Kalau percaya ke Tuhan sungguh-sungguh, jangan kau di gereja, pikiranmu di rumah. Jangan kau di gereja mendengarkan firman Tuhan, tetapi gangguan sini sana sehingga firman Tuhan tidak diterima dan tidak ditangkap. Kalau di Dolos tanya Pak Soni, berani kita khotbah begini, kalau dia baca cerita begitu, maka disuruh keluar dia dan dihukum satu tim itu, satu grup itu dihukum. Kenapa? Supaya menghargai Tuhan, menghormati Tuhan. Betul Pak Ferry? Pak Ferry menangis. Sony menangis waktu diuji di Dulos. Menangis. Tetapi ketika tiba di tempat yang seperti ini, masihkah seperti itu? Sadar Bapak Ibu. Salam Tuhan, saya batuk nak jadi alasan. Saya pilek nak jadi alasan. Apapun saudara, tidak ada alasan bagi saya. Kalau melayani, kalau ibadah, saya mau bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Kenapa? Karena saya manusia paling lemah. Kenapa? Karena saya manusia yang paling berdosa. Oleh sebab itu saya mau bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Rahab seorang pelacur, bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Daud, siapa Daud? Tapi ketika dia bersungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan tidak melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Dan sebab itu Bapak Ibu saudara Tuhan, mari Bapak Ibu, supaya betul-betul iman kita semakin kuat, supaya iman kita harus berani. Iman harus berani dalam arti selalu mengutamakan Tuhan. Apapun kesibukan, apapun masalah, apapun persoalan, apapun badai, sekali Yesus tetap Yesus. Yesusnya berkata apa? Hendaklah engkau setia sampai mati. Yesus berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, sehingga apa? Janji Tuhan apa? Kalau setia sampai mati, janji Tuhan apa? Tahu, semua tahu. Menerima mahkota, tetapi pelaku harus melakukan. Menerima mahkota setia sampai akhir.
Saya Bapak Ibu saudara, apapun masalah, sakit seperti ini. Saudara Tuhan, masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah keluarga, nah ada alasan bagi saya. Harus setia, mengutamakan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Jangan setengah-setengah, sebab itu berkat pun datang setengah-setengah. Belum perlameng. Kalau perlameng namanya mati sebelah, itu namanya setengah mati. Nanti saudara alami baru bilang, iya betul Bapak no, kita kamu semua setia dengan Tuhan. Maka sebegini nih hidup, apa leh? Loh? Semua setia kepada Tuhan kita, aduh Bapak, boleh kita diterik ulang. Halo Bapak, dunia masuk ada, usaha so bangkrut. Bapak Ibu saudara Tuhan. Halo. Jadi Bapak Ibu saudara Tuhan, saya sekalipun saudara situasi kondisi yang tidak memungkinkan saya khotbah, tapi saya bersungguh-sungguh untuk menyampaikan firman Tuhan, supaya ketika badai datang jangan tenggelam. Jangan berani-berani seperti Petrus. Ketika Yesus berkata, aku Yesus, dia udah berjalan di air. Nah kalau begitu Tuhan, panggil kita ikut dengan di atas air. Mari Jo. Mari Jo. Bayangkan saudara, dengan keberanian iman, maka Petrus langsung turun di atas perahu, berjalan di atas air. Tapi ikut Yesus bukan perasaan. Maka dirasanya gelombang, angin, badai, maka ketakutan Elia. Setelah dia takut, apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika Petrus takut? Bermasalah. Masalah apa? Ketika dia ikut berjalan di air, atas air, bermasalah apa saudara Tuhan? Banyak masalah. Dan saudara Tuhan, ketika ikut Yesus karena perasaan, maka saudara dirasanya gelombang badai. Mulai apalah dia? Mulai apalah dia? Kalau iman so tenggelam. Sebab itu baca firman, iman timbul. Jadi tidak laku firman apa? Sebaliknya timbul tenggelam. Hati-hati jangan tenggelam di badai pencobaan, pergumulan, masa persoalan, sakit, penyakit, ekonomi, kekayaan menggempit. Kekayaan menghimpit iman. Coba baca di Alkitab. Harta menghimpit iman. Baca Bapak Ibu. Oleh sebab itu saudara Tuhan, saya keras sekalipun saudara bergumul, nanti kalau sekeras begini semua batuk lagi kita. Tapi enggak jadi persoalan. Enggak jadi persoalan. Jemaat mbak dengar le atau nyana, enggak jadi persoalan. Zaman mangantol atau suka banyak nyana jadi persoalan. Jemaat mau pongol atau nyana jadi persoalan. Bagi saya Tuhan tahu saya melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Biar Jo jemaat cuma mana-mana Jo. Nyana persoalan kan kita bukan mendapat upah dari jemaat, saya mendapat upah dari surga. Haleluya. Ada sukacita Pak Tony? Amin. Dia kok biar batin ke belakang, kalau biar ada sukacita tetap ada sukacita. Kakak itu balik itu adik. Gitu. Jadi gitu Bapak Ibu saudara Tuhan. Apalagi Yosua lihat dia, memang dapat rasa kok dapat lihat dia menikmati sekali. Gitu saudara Tuhan. Biar cacat fisik, tapi jangan cacat iman. Saya bilang itu kepada Yosua dan istri waktu ada pembekalan. Dalam ini kemarin Tuhan ada pertemukan bangun nih, cacat dua-dua. Tapi dia bilang kalau ngoni iman nak cacat, ngoni lebih berguna dia orang sempurna dapat lihat. Dapat lihat fisik bagus pacung, mari iman cacat. Mau datang suka datang, nyana ya nyanda. Baca firman ya suka, nyana ya nyanda. Berdoa ya suka, nyana ya nyanda. Melayani suka, nyana ya nyanda.
Saudaraku dalam Tuhan, cacat. Tetapi orang yang bersungguh-sungguh dengan Tuhan, apapun keadaan fisikmu, apapun keberadaan pandangan orang terhadap engkau, tetapi jika engkau setia dengan Tuhan, badai gelombang apapun, saudaraku dalam Tuhan, saya selalu berkata, jangan dengar apa kata orang, tapi dengar apa kata Tuhan. Ada teman saya pelayan saudara di wilayah, mulai berubah. Nada bahkan segalanya boleh berubah. Ibu mengata, kenapa dia sebegitu Kang? Setia sekali begini begitu. Ternyata dia bilang, Pak Gem, kita kok ada baca SMS. Aduh, Kong apa soalnya baca SMS apa? Sudah cuma kita tahu Kak Gem. Kong, kita mau mundur dulu di pelayanan. Hai, ada apa soal itu? Ada Pak Gem asik kok ada si A di situ. Kenapa soal sangkut orang ketiga? Tadi ibu berpikir merenung lama. Aduh, soal Tuhan ini satu kesaksian. Orang hidupkan begini, hidup dalam doa, hidup karena anugerah Tuhan. Berdoa saudara Tuhan, maka tiba-tiba ada orang dari seberang sana kirim berkat. Dan dia kirim berkat pada orang yang bersangkutan. Dia bilang, Pak Gem, ada berkat gini gitu untuk Gem. Nominalnya sekian. Puji Tuhan, makasih no. Dia bilang, Pak Gem, kita sedang kesempatan kok di sana. Pak Gem datang jo. Kontak tu na 3 hari tani upi ambe. Mata so berdoa apa yang bersangkutan di Jakarta. Sampai hari dia masih false. Karena ada dengar apa? Ada dengar apa kata orang, SMS. Siapa dia? Sudah Pak Gem. Kau tanya pada suami, kau siapa dia? Ada yang tahu oleh Pak Gem. Bayangkan dengar suara orang lebih meyakinkan, lebih dia percaya daripada dengar suara Tuhan. Bayangkan saudara Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara Tuhan, jangan dengar apa kata orang, tapi dengar apa kata Tuhan. Tuhan berkata bagaimana pada Petrus? Mari. Aduh, tapi imannya bimbang dan ragu, maka tenggelamlah dia dengan apa kata orang. Tenggelamlah dia dengan persoalan kiri kanan, apalagi sakit sekarang di corona saudara Tuhan. Kesempatan. Pas-pas ini. Pemerintah bilang jangan dulu beribadah. Orang yang memang suka beribadah dia bilang kesempatan. Cuma anehnya saudara, di saat ada pengumuman bahwa gereja ditutup, maka besoknya orang ini telepon, Bapak ada ibadah hari Minggu. Nggak ada ada tutup. Sekarang ada bilang ada ibadah hari Minggu. Ternyata sepanjang bulan, sepanjang tahun ini cuma mereka yang bilang mau datang ibadah. Tapi di saat bilang tutup dia tanya, Bapak ada ibadah hari Minggu. Aneh lah. Lucu apa itu? Bapak saya berkata jangan main-main dengan Tuhan. Kewajiban harus kita lakukan supaya iman kita semakin kuat. Karena kalau kita melakukan kewajiban, kita pasti menerima hak dari Tuhan, hak dari organisasi. Organisasi di dunia, organisasi di sorga. Ada 2 yang tidak dipisahkan, hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan Bapak Ibu. Orang beriman harus sadar tahu ada hak dan ada kewajiban. Lakukan dulu kewajiban orang beriman. Orang beriman dia harus melakukan kewajiban. Dan orang beriman dia harus menerima apa yang dia lakukan, haknya harus dia terima. Asalkan dia harus melakukan kewajiban. Saudara, saya belajar, sungguh-sungguh belajar firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, sehingga saya berjumpa dengan Kejadian pasal 6 yang saya sudah pernah khotbahkan. Pasal 26 Kejadian ayat 5, maka Abraham, Ishak melakukan kewajiban. Setelah ayat 12-13, ketika Ishak menabur, dia menerima berkat berkelimpahan 100 kali lipat. Ayat 13 firman Tuhan berkata, dia menjadi kaya dan semakin kaya, menjadi kaya yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena melakukan
kewajiban. Kewajiban untuk Tuhan apa? Ibadah. Ibadah Bapak Ibu. Dan setelah dia diberkati 100 kali lipat semakin kaya, maka dia nak jadi pelit seperti dunia ini. Tetapi dia melakukan ayat 25, membangun mesbah. Membangun mesbah ayat 25. Orang bilang ada Bapak Joko tu tahu itu, orang coba dengar no. Nak perlu tong bukan, nak perlu tong baca. Yang penting tong so dengar Bapak bilang biar sebentar tong lupa. Ya manusia, Bapak roh yang penurut tapi daging lemah. Kenati nak mau berusaha, nak mau berdoa. Loh, malah ada yang so tahu merupakan tidak tahu. Loh. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara Tuhan, berbicara orang beriman, apalagi saudara dan saya ada di organisasi gereja Bethel, namanya gereja Bethel, saudara tahu, bukan di Amos pasal 4 pasal 5, tetapi yang ada di Kejadian pasal 28. Bethel adalah rumah Tuhan. Bethel adalah rumah Tuhan. Bethel adalah rumah Tuhan. Sogam Tuhan. Dan di Bethel adalah rumah Tuhan. Ketika kita menabur, ketika kita bekerja, kita pasti diberkati Tuhan. Tetapi ketika diberkati Tuhan, orang beriman harus melakukan kewajiban. Ayat 22. Silakan baca Bapak Ibu. Kewajiban orang yang ada di Bethel. Biar cuma di HP kuat, kalau ada buka kuat. Yang pura-pura nen tahu, yang pura-pura nak balia. Ngapa? Jangan kita pakai kacamata. Keluar kejadian, saya cari keluaran. Ini orang beriman, saudara Tuhan. Abraham, Ishak, Yakub dan seterusnya, saudara lihat semua orang-orang beriman yang ada di Ibrani pasal 11. Nah ini dilakukan oleh orang beriman Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu saudara Tuhan, ayat pasal 28 ini menceritakan satu kewajiban yang harus kita lakukan ketika kita diberkati. Ayat 22, pasal 28 ayat 22. Ada, tolong Bapak Ibu jatuh baca, kita nggak pakai kacamata kok. Bapak Ibu siapa yang sudah baca? Kasih kuat akan kemari. Kenapa ada tu bergerak tangan di edang dudu? Ada Alkitab? Tolong aku bantu kok Bapak Ibu. Pason ini ada Alkitab pason? HP jo, ada. Oh kayaknya tuh orang di belakang sana tak tahu dia baru sekarang masuk gereja. Ya mungkin dia tahu ini ayat. No? Ini Farel Petomang. Mau tunggu dia tunggu buka. Rame. Mari ini kok paling banyak orang tak kau baca. Mau percaya nak paling banyak orang tak suka baca ini. Karena pasti ini merugikan. Pasti ini merugikan. Coba baca 22 dari Kejadian pasal 28. Ini orang dari Bethel. Dia mendirikan tugu di mana dia dapat penampakan bahwa Bethel itu adalah rumah Tuhan, pintu gerbang sorga, dan dia harus melakukan kewajiban, dan ketika dia melakukan kewajiban dia menerima hak dari Tuhan. Paling banyak orang takut baca ini. Aduh Bapak semua desak lagi di ayat ini. Orang beriman harus lakukan. Tolong baca siapa berani baca. Ayat 22 28 ayat 22. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, tunggu ulang dari situ. Lihat, orang berpikir mau baca nih kewajiban. Nyana ada di sini. Tapi saudara Tuhan, pertama setia sekali dia, ada dia di sini. Akhirnya dia berkurekin Tuhan. Akhirnya berkurekin Tuhan. Saudara Tuhan. Dan banyak alasan dia bilang. Dia mau atur. Ada saudara Tuhan, jemaatnya sekeluar dari sini. Dia kasih perpuluhan, dia bilang apa Pak kita? Bapak, kenapa ini perpuluhan? Mar bilang Joko Pak Aaron beli jo anu sendiri dia. Beli jo tanpa masa sendiri supaya langsung sendiri. Bayangkan saudara Tuhan, dia mau kasih perpuluhan, dia atur tuh gembala.
Aneh enggak? Rame enggak? Oleh dan sebab itu saudara, kewajiban kita memberi, maka kita diberkati 100 kali lipat. Orang beriman harus berani melakukan firman Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, saya bicara sekarang, saya tidak pernah menyebut nama orang, tetapi saya pernah berkata ada orang seperti ini. Kasih perpuluhan diatur tuh gembala. Bapak mari perpuluhan bikin begini Jo. Woi, aneh enggak? Ini orang ada di Betel, saudara harus melakukan kewajiban. Mau diberkati. Saya saudara Tuhan senang sekali. Saya cumu nama orang. Pak Soni sana, di saat dia melayani di Betel, saya bilang Pak Son, tinggalkan tuh cap tikus. Tinggalkan tuh pabrik cap tikus. Sebenarnya mau pikir apa, Kong? Nanti dia mau kerja apa? Nah dia ambil keputusan, dia tinggalkan, dia dengar firman Tuhan. Dan ternyata apa saudara, diberkati enggak? Sedang cuma kintal orang cuma kasih, itu anugerah Tuhan. Jangan mau beli jadi cap tikus. Nah saudara Tuhan, ini untuk membangun iman Bapak Ibu Saudara. Agar supaya siapapun yang mendengarkan kesaksian ini kisah nyata Bapak Ibu. Saya bicara orang beriman harus berani melakukan firman. Berani bertindak. Jangan sama dengan bimbang dan ragu. Petrus bilang, Tuhan jika engkau itu Tuhan, perintahkan aku berjalan di atas air. Setelah dia Tuhan panggil, tenggelam. Karena ragu-ragu, khawatir, setengah-setengah dengan Tuhan. Dia pikir dia bukan Tuhan, sehingga dia berpikiran seperti apa pertama. Mereka melihat bahwa dia hantu. Oleh sebab itu buka kota mata iman, supaya melihat betul-betul Tuhan. Yang ada yang melihat ke belakang hantu. Ini saudara kisah nyata. Di dalam Matius pasal 14 ayat 22 mulai. Saudara Tuhan, itulah sebabnya mari Bapak Ibu saudara Tuhan, jangan cuma jadi pendengar. Hendaklah kita menjadi pelaku. Orang beriman harus berani menjadi pelaku firman. Orang beriman harus berani menjadi pelaku firman. Aduh, kurang mau pakai le komang kok belum cukup komang kok ini. Jangan baku rekeng den Tuhan. Jangan baku rekeng, ayo orang beriman. Jangan baku rekeng dengan Tuhan. Saya harus bicara ini supaya saudara semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, iman harus berani bilang kuat. Siapa lebih kuat bilang suara iman harus berani. Coba. Iman harus berani, tapi cuma satu. Weh, jangan bisu. Yang malu ke gembala, yang malu ke teman-teman, suami istri, tetangga di sebelah. Ini kan untuk Tuhan, bukan untuk suami, bukan untuk istri, bukan untuk tetangga yang sekitar kita. Maka saudara-saudara Tuhan, mari berkatakan, iman harus berani. Berdoa banyak, baca firman Tuhan lebih banyak supaya iman semakin kuat. Pegang tangan saja saudaraku. Iman harus berani. Ada calon wali kota ke calon gubernur di satu daerah di Indonesia ini. Dia bilang, mana tuh orang penyakit, dia mau calon. Kalau ada orang penyakit corona, mari kita hirup dia nafas. Kalau kita kena penyakit corona, berarti corona berakhir waktu itu. Kita cuma baca di